Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan mensimulasikan ya atau belajar di seputaran Google Formulir atau Google Form ya. Nah, kita nanti akan membuat sebuah Google Formulir yang isinya kita buat semacam pertanyaan bercabang, teman-teman. Nah, jadi setiap pertanyaan itu nanti isinya berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja teman-teman buka browser ya. Kemudian teman-teman bisa langsung masuk Google Drive-nya. Oke, terus kemudian Google Drive saya ya, teman-teman. Nah, terus kemudian saya memilih salah satu folder, ini bebas saja sesuai kebutuhan. Nah, misalnya saya milih di sini. Kemudian di sini saya buat folder baru ya. Tidak buat folder baru pun tidak apa-apa, teman-teman. Ini hanya untuk memudahkan saya aja ya. Misalnya di sini formulir. Saya kasih nama formulir. Pertanyaan bercabang ya. Pertanyaan bercabang. Oke, saya buat. Nah, ini ya. Kita klik, buka dalamnya masih kosong ya. Nah, di sini teman-teman langsung bisa buat Google Formulirnya. Caranya klik kanan, terus kemudian pilih Google Formulir. Ini ya. Kemudian pilih formulir kosong. Kita klik, kita buat dan bagikan. Maka dia akan membuka tab di sebelahnya. Nah, maka jadi Google Formulir seperti ini teman-teman ya. Nah, Google Formulir seperti ini. Kemudian ini bisa kita kasih judulnya ya. Nah, teman-teman nanti menyesuaikan, ini hanya untuk simulasi saja ya. Nanti teman-teman menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah formulir untuk survei gitu ya misalnya ya. Nah, di sini saya ambil survei untuk sosial ekonomi gitu ya. Berarti survei sosial ekonomi masyarakat ya. Masyarakat. Nah, seperti ini ya. Survei sosial ekonomi masyarakat. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, kemudian selanjutnya di sini teman-teman, saya akan membuat sebuah judul ya, membuat sebuah pertanyaan gitu. Sehingga dari pertanyaan ini nanti kita bisa membuat isiannya yang berbeda-beda. Nah, ini yang dimaksud dengan pertanyaan bercabang. Nah, misalnya di sini, apakah akan dilakukan survei? Nah, seperti ini ya. Apakah akan dilakukan survei? Nah, di sini kita buat 3 jawaban. Dari setiap jawaban nanti akan diarahkan ke jawaban lain yang berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, kalau saya senang drop down ya, teman-teman bisa sih pilihan ganda bisa, kotak centang bisa, drop down bisa. Tapi kalau saya lebih senang drop down saja. Saya klik drop down. Nah, di sini tinggal kita buat sebuah pertanyaannya. Misalnya di sini perlu cek lapangan dulu ya. Perlu cek lapangan. Apakah akan dilakukan survei? Cek lapangan dulu ya, sehingga kita ketahuan nanti disurvei atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, ini langsung yakin bahwasanya akan dilakukan survei. Berarti iya ya. Iya. Kemudian yang ketiga sudah yakin juga di jawabannya yaitu tidak dilakukan survei. Berarti jawabannya adalah tidak ya. Tidak seperti ini. Nah, oke teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih ini untuk wajib diisi. Nah, yang paling penting setelah klik ini ya untuk wajib diisi, teman-teman pilih yang titik 3 ini ya, opsi lain. Kita klik. Nah, di sini yang paling penting ya. Nah, teman-teman bisa pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, disinilah nanti yang akan mengarahkan setiap pertanyaan ini ya, teman-teman, 3 pertanyaan ini ke jawaban masing-masing gitu. Sehingganya setiap pertanyaan ini jawabannya berbeda-beda. Nah, inilah yang menentukan. Sehingga kita klik buka bagian berdasarkan jawaban seperti ini. Nah, begitu kita klik maka di sampingnya nanti akan ada pilihan-pilihannya. Di sini pilihan bagian-bagiannya, lanjutkan ke bagian berikut, lanjutkan ke bagian berikut, lanjutkan ke bagian berikut. Nah, berarti kita setelah ini buat bagian-bagian di bawahnya. Nah, caranya seperti apa? Nah, teman-teman di sini ada kotak 2 ya. Kotak 2 ini. Nah, kita pilih yang ini, teman-teman. Berarti kita klik seperti ini.
Maka kita dapat bagian 2. Nah, bagian 2 ini kita mengisi untuk yang pertanyaan 1, cek lapangan. Nah, berarti bagian 2 ini di sini judulnya adalah hasil cek lapangan ya. Hasil cek lapangan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih plus untuk membuat sebuah jawaban ya. Jawaban dari pertanyaan ini maksudnya. Nah, berarti pertanyaan lain yang isinya jawaban ya. Nah, kita klik plus ini, teman-teman. Nah, maka di sini dia akan membuka pertanyaan baru. Berarti di sini adalah pertanyaannya, apakah akan dilakukan survei, gitu ya. Berarti jawabannya di sini bisa pilihan ganda atau di sini teman-teman bisa pilih kotak centang ya. Nah, misalnya di sini apakah akan dilakukan survei? Iya. Kemudian yang kedua adalah tidak. Gitu ya. Nah, ini merupakan jawaban ya. Jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi ini, cek lapangan. Setelah dicek, maka di sini iya atau tidaknya gitu ya. Gitu. Berarti di sini apakah akan dilakukan survei ya atau tidaknya gitu ya. Nah, berarti jawaban ini nanti akan kembali lagi ke form sini. Nanti akan kita buat seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan menjawab pertanyaan kedua. Apakah akan dilakukan survei? Iya. Nah, iya itu berarti kita akan membuat sebuah pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini ya. Berarti teman-teman bisa lakukan duplikat dari bagian yang kedua ini. Caranya kita klik sini. Kemudian kita duplikat bagian ya. Duplikat bagian seperti ini. Nah, sehingganya di sini ada bagian ketiga. Bagian ketiga ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya, yang ini teman-teman. Apakah akan dilakukan survei? Iya. Iya nanti jawabannya di sini. Nah, berarti di sini adalah jawabannya pertanyaan judulnya ya. Judulnya adalah anggap aja survei masyarakat ya, judulnya ya survei masyarakat. Kemudian di sini pertanyaannya kita rubah karena ini duplikat dari ini tadi ya. Nah, kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Anggap saja pertanyaannya adalah apakah Anda masyarakat miskin gitu ya. Di sini iya, di sini tidak, sudah cukup ya. Nah, kemudian di sini kita bisa wajib diisi gitu. Ini tadi kalau ini belum di ini ya, semua wajib diisi teman-teman. Oke, di sini wajib diisi. Oke. Nah, ini selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, anggap saja ini selesai gitu ya. Nanti teman-teman menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kita kalau sudah selesai, ini kita duplikat lagi ya. Duplikat lagi untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Apakah akan dilakukan survei? Tidak. Gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan yang ketiga berarti kita klik di sini, teman-teman. Kemudian di sini ya, klik. Kemudian duplikat ya. Duplikasi bagian. Nah, di sini ya pertanyaan keempat. Jadi pertanyaan keempat ini menjawab yang ketiga tadi ya, bagian keempat ya, bagian keempat untuk menjawab pertanyaan ketiga. Di sini adalah misalnya tidak survei judulnya. Kemudian alasan. Nah, alasan tidak survei ya. Alasan tidak survei misalnya di sini menolak ya. Menolak, kemudian di sini misalnya tidak ditemukan. Ditemukan. Ya kan? Terus kemudian selanjutnya misalnya di sini meninggal ya. Meninggal dunia. Gitu. Nah, anggap saja ini sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai teman-teman kita tinggal mengatur untuk menghubungkan. Ya, teman-teman ya, untuk menghubungkan. Jadi yang pertama ini kita buka lagi yang pertama ya, apakah akan dilakukan survei tadi ya, kita buka lagi. Cek lapangan ya. Cek lapangan. Cek lapangan ini dia jawabannya adalah yang bagian kedua ini ya. Nah, ini. Judulnya adalah hasil cek lapangan. Judulnya hasil cek lapangan. Nah, berarti di sini kita pilih ya. Sebelahnya lanjutkan ke bagian berikut, berarti kita pilih di sini adalah hasil cek lapangan. Kita hubungkan ke sini, klik. Nah, kemudian yang kedua, apakah akan dilakukan survei? Jawabannya iya. Jawaban iya berarti di bagian yang ketiga ini ya, survei masyarakat. Nah, berarti ini judulnya, survei
masyarakat. Berarti kita hubungkan ke sini. Ke atas lagi. Nah, berarti ini kita hubungkan ke sini ya. Survei masyarakat. Kita klik. Oke, sudah terhubung. Nah, yang ketiga, tidak. Berarti di bagian keempat nih. Tidak survei berarti ya. Tidak survei. Berarti kita hubungkan ke tidak survei. Tidak survei. Nah, oke. Oke, terus kemudian di sini teman-teman bagian ke-1 itu bisa kita pilih langsung kirim formulir ya. Nah, yang di sini bawah sendiri. Kirim formulir, kemudian yang kedua juga sama, di sini langsung pilih kirim formulir. Bagian ketiga ya, bagian ketiga dari 4 ini juga sama, di sini pilih kirim formulir. Kita klik. Nah, yang paling bawah biasanya tidak ada. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman di sini bisa klik ya. Klik jawaban. Oke, kemudian di sini kita bisa untuk penyimpanan jawaban ya, kita bisa klik link ke spreadsheet. Kita klik seperti ini. Nah, di sini kita anggaplah judul kita kasih judul ya. Kita kasih judul jawaban ya, jawaban atau hasil survei. Hasil survei. Nah, kemudian kita klik buat. Oke. Begitu klik buat, dia akan buat tab baru, nanti akan seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Oke. Nanti seperti ini, nanti setiap kita isi formulir tadi, maka akan terisi di sini, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke formulir tadi ya. Kita klik. Nah, di sini pertanyaan tadi ya. Ini sudah kita hubungkan semua. Oke, selanjutnya kalau sudah dihubungkan semua, teman-teman klik di sini publikasikan. Ya, kita klik publikasikan seperti ini. Kemudian siapa saja yang memiliki akses kita bisa klik kelola. Oke. Ini sudah oke ya, akses umumnya siapa yang memiliki akses. Oke, bisa kita lihat ya. Nah, kemudian ini bisa kita klik selesai. Kemudian di sini kita bisa klik publikasikan. Seperti ini. Oke, begitu klik publikasikan maka dia akan muncul link responden ya. Alamat di mana kita bisa mengklik ini untuk mengisi formulir. Ini bisa kita persingkat alamatnya ya atau URL-nya. Kemudian bisa kita salin atau kita copy. Nah, kemudian untuk membuktikan coba kita buka browser lain, teman-teman. Di sini saya akan buka browser lain di sini. Oke ya. Nah, ini diperbesar. Nah, kita buka browser di sini ya. Yang tadi udah kita salin, berarti tinggal kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, maka ini pertanyaan yang tadi ya, teman-teman ya. Pertanyaan survei sosial masyarakat, sosial ekonomi masyarakat. Nah, kemudian di sebelah sini tadi kita buka spreadsheet-nya untuk melihat hasil yang kita isi ya. Ini masih kosong. Oke, nah hasil kita kita langsung ke Google Form untuk kita isi, untuk kita buktikan ya, kita simulasikan. Hasilnya seperti ini. Di sini sudah ada pertanyaan seperti tadi ya, apakah akan dilakukan survei? Misalnya kita pilih di sini adalah pilih cek lapangan. Nah, berikutnya kita klik. Nah, maka di sini akan ada pilihan apakah akan dilakukan survei? Iya. Nah, misalnya iya ya, dilakukan survei karena kita sudah ketemu orangnya misalnya. Berarti langsung kita kirim. Nah, maka di sini cek lapangan dia akan iya ya di sini. Hasilnya di spreadsheet gitu. Atau di sini teman-teman, kita kirim jawaban lain ya. Misalnya kita pilih cek lapangan, maka dia akan kembali lagi ke sini misalnya. Kembali lagi ke pertanyaan awal ya. Misalnya cek lapangan terus kembali lagi ke pertanyaan awal. Jadi tidak kirim gitu. Nah, teman-teman bisa merubah di Google Formulir tadi ya, di sini. Formulir tadi di bagian yang pertama ini berarti ya. Nah, cek lapangan tadi di bagian pertama ini setelah bagian kedua bisa kita pilih di sini kembali lagi ke awal ya. Buka bagian 1 seperti ini, kita klik. Kemudian kita publikasikan. Kemudian kita simpan. Oke. Kita ke spreadsheet lagi. Tadi kan langsung tersimpan iya gitu ya di sini cek lapangan. Nah, sekarang sudah kita rubah, ini kita refresh.
Nah, sekarang kita rubah, begitu kita pilih cek lapangan, teman-teman. Begitu berikutnya ya. Misalnya kita pilih iya. Begitu kita klik berikutnya, itu akan kembali ke pertanyaan tadi. Berarti di sini iya. Kita klik berikutnya ke pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi kan ini ya. Terus jawabannya adalah iya. Berarti di sini kita bisa pilih iya. Nah, apakah dilakukan survei? Iya. Berarti berikutnya yaitu pertanyaan survei masyarakat. Apakah Anda masyarakat miskin di sini misalnya ya. Kemudian misalnya kita pilih tidak. Kemudian kita kirim. Begitu kita kirim ya, nanti di sini juga akan terrecord ya di spreadsheet tadi ya. Yang kedua ini, iya. Kemudian akan dilakukan survei iya. Kemudian apakah Anda masyarakat miskin? Tidak. Gitu. Nah, kemudian kita kirim jawaban lain ya. Di sini misalnya kita pilih tidak. Apakah Anda akan dilakukan survei ya? Apakah akan dilakukan survei? Tidak misalnya. Kemudian berikutnya maka akan ada pertanyaan jawaban dari kita memilih tidak tadi. Di sini alasannya tidak, kenapa? Misalnya dia meninggal dunia. Nah, berarti kita kirim ya. Begitu udah pilih, kita kirim. Nah, maka di sini akan langsung terrecord ya, tidak. Kemudian alasan tidak survei dia meninggal dunia. Gitu. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah ya cara mudah untuk membuat sebuah Google formulir dengan pertanyaan yang bercabang. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan tambahan teman-teman sehingganya bisa membantu daripada pekerjaan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ya video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat manfaat daripada video atau channel ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.